wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia dari kelas 11 Perawat. Saya ingin berdakwah atau berceramah mengenai dahsyatnya hari kiamat untuk memenuhi tugas pendidikan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dan berjumpa di hari yang insya Allah indah ini. Salawat serta salam marilah kita ucapkan, semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hari akhir atau yang sering kita sebut sebagai hari kiamat. Mempercayai hari kiamat merupakan salah satu rukun iman yang kelima yang harus kita imani dan kita percayai. Karena tatkala kita mempercayai iman kepada hari kiamat, maka kita akan senantiasa berbenah melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik agar menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam Quran surat Al-Qari'ah menerangkan bahwa pada hari itu manusia akan seperti aneh-aneh yang bertebaran dan gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 1-5 yang mana bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha, yang mana artinya apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi begini? Bumi pun menceritakannya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkannya sedemikian itu kepadanya. Surat Al-Zalzalah ini menerangkan tanda-tanda permulaan hari kiamat. Pada hari itu manusia akan melihat sendiri hasil perbuatan mereka, baik atau buruk, meskipun seberat zarrah. Maka dari itu kita sebagai umat yang beriman kepada hari kiamat, kita dapat berhati-hati dalam melakukan segala hal agar kita bisa mendapatkan tempat yang aman di surga nanti. Para hadirin yang dirahmati Allah, datangnya hari kiamat ditandai dengan beberapa tanda-tanda, seperti ditiupkannya trompet sangkakala oleh malaikat Israfil, terbitnya matahari dari arah terbenamnya, munculnya Dajjal, munculnya Imam Mahdi, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, turunnya Nabi Isa ke bumi. Hal ini sebagaimana tergambar dalam hadis, la taqumus sa'ata hatta tatlu'u syamsu minal maghribiha fa idza tala'at fara'ahan nas amanu ajma'una fadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira, yang artinya tidak akan terjadi hari kiamat sehingga matahari terbit dari arah barat. Jika ia telah terbit lalu manusia menyaksikannya, maka semua orang akan beriman. Ketika itu tidaklah bermanfaat lagi iman itu, dan atau mereka belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah, ada banyak sekali dalil-dalil yang menceritakan tentang hari kiamat, seperti yang terdapat dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7 yang mana bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim, wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu man fil qubur, yang artinya dan sungguh hari kiamat itu pasti datang dan tidak ada keraguan kepadanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Dahsyatnya peristiwa kiamat tersebut ditunjukkan oleh Allah lewat gambaran-gambaran di dalam Al-Quran dan hadis. Gambaran kiamat sangatlah menakutkan. Lalu, bagaimana keadaan manusia saat itu? Berdasarkan intisari hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi nomor 3582, keadaan manusia saat itu ada yang berjalan, berkendaraan, dan diseret di atas wajahnya. Menurut riwayat Muslim nomor 5102, keadaan manusia ada yang tidak beralas kaki, telanjang, dan belum dikhitan. Perbedaan keadaan inilah dipengaruhi oleh kualitas keimanan manusia itu sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah, hari kiamat disebut juga sebagai Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats merupakan
peristiwa atau dibangkitkan dan dihidupkan kembali manusia oleh Allah untuk dihisab perbuatannya. Selain itu, nama lain dari hari kiamat adalah Yaumuddin. Yaumuddin adalah hari pembalasan atas apa yang manusia perbuat selama hidupnya. Jika lebih banyak amal kebajikannya, maka selamatlah ia. Namun, jika lebih banyak amal keburukannya, maka sengsaralah ia. Kiamat juga dibagi menjadi dua. Yang pertama kiamat sugro atau kiamat kecil. Yang kedua kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kecil atau kiamat sugro adalah peristiwa hancurnya atau musibah yang ada sebagian yang ada di bumi. Adapun tanda-tanda dari kiamat sugro atau kiamat kecil adalah kebakaran hutan, gunung meletus, banjir bandang, meninggalnya manusia, dan lain sebagainya. Sedangkan kiamat kubro atau kiamat besar adalah hancurnya seluruh alam semesta dan isinya. Adapun tanda-tanda dari kiamat kubro seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu tiupkannya sangkakala oleh malaikat Israfil, terbitnya matahari dari arah barat, munculnya Imam Mahdi, kemurtadan merajalela, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya awan hitam atau dukhan di seluruh penjuru dunia, di Yaman, munculnya api yang besar, munculnya binatang besar, dan munculnya Dajjal si penyebar fitnah. Hadirin yang dirahmati Allah, dengan banyaknya dalil dan hadis tentang kiamat seharusnya lebih membuat kita khusyuk dalam beribadah, berusaha memperkuat keimanan dan memperbanyak amal kebaikan agar ketika waktunya tiba kita sudah siap menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita melakukan hal-hal yang baik dan memperbanyak amal ibadah kita. Itulah ceramah atau dakwah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, karena yang sempurna hanyalah Tuhan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.